penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Dari awal itu sudah saya perkirakan. Jadi kalau nasib saya baik, itu kalau kalian tidak paham, itu akan ngomong gini, wah ilmunya Gus Ba tinggi sehingga kita tidak paham. Itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib saya buruk, itu minim artikulatif sehingga menjelaskannya bulat. Itu pasti nggak pinter orangnya. Karena menerangkan saja tidak mudah apa? Difahami. Tapi kalau nasib sedang baik, sampeannya nggak paham malah muji ilmu saya yang tinggi. Padahal kadang nggak memahamkan, memang rumusnya itu salah sehingga bulat. Tapi insya Allah nasib saya malam ini baik. Begini, saya dulu pernah berdoa berkali-kali sama Allah SWT bahwa saya ingin membaca Quran itu fasih fil makna. Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Sehingga barokahnya fasih itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa gak pernah mondok? Sebelum mondok, tidak pernah beliau ngaji tafsir, tidak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu faham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah, sesuai akal yang apa? Sehat. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mut'im bin Adi. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asra Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asra Badrin, orang-orang kafir yang ditawar Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun kata Allah, urun semen sak-sak kata Allah, sebenarnya urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100% kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, amlahum syirkun fisamawat, syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi apa-apa. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah mahwal junun asyaddu min hada. Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta maka harus berstatus super. Nah super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logika?
Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan. Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud punya eksistensi, mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi, tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, lalu kamu kalau menyembah selain saya, nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Terus kata Fir'aun, tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur, coba ibnili sorhal la'ali abluhul asbab. Ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab. Bangunkan sebuah piramida yang tinggi, la'ali attali'u ila ilahi Musa, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Lalu kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi, kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini pekok cara bahasa Jawa itu. Itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana, tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu terperangah, kagetnya bukan main Fir'aun. Karena para umatnya, para punggawanya lalu berpikir, kalau ini Tuhan berarti buyut-buyutnya nggak ada Tuhan, kan Tuhannya datang terlambat. Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI gak terima. Saya ini tahu lahir tahun berapa gitu. Pas ada PKI itu masih 4 tahun. Masa ada PKI balita? Ini enggak, ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan? Dan semenjak itu banyak punggawa Fir'aun yang iman. Ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Atau yang menjadi ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh. Bisori khil hujjah, dengan logika yang sangat transparan. Jadi ini perlu belajar tauhid. Jadi kalau sampean sudah kalah suara, jangan kalah logika. Kalau sudah kalah suara, kalah logika, jangan kalah tinggal mendengar saja kok tidak paham bangunnya gitu. Jadi ini sering saya utarakan, makanya banyak ulama mengatakan fasihu ibaratil Quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya, kalau boleh dibilang saja, tapi karena runtutan cara berpikirnya. Maka kelihatan sekali di tema-tema Quran. Ketika nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin bisa mengalahkan Fir'aun. Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Mus. Saya itu sekarang masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu, itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya. Mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Memang bacanya harus urut, Said Aqil Al-Munawwar. Karena sekali salah, Said Aqil Sirat. Sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma tidak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah, gitu. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Aqil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya 2. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngilangi dosa gitu kan. Batin gue dasar wong alim bener wah. Jadi beliau nikmati memang itu. Karena mbah-mbahnya beliau itu sama dengan mbah saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Aqil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak opo itu masih saja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Mbah Fadl.
Mbak Fadl sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Mbak Fadl rawuh dileteh. Setelah lama Mbak Fadl tidak datang. Loh Kiai Bisri Mbak Fadl tidak datang. Lah ya di rumah. Lah mana aku tidak ada? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau nggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyonannya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu walayakul ilahakon. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan taat dudul kisoten atau taat dudul wakiaten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi Suwani wong ayu nom nanti jadi hop. Orang sepuh. Oh di sini aja, tidak usah tergesa-gesa pulang kata Rasulullah. Lah nanti gimana, saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab hinako. Santai saja, nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibninako, apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang, disiapkan unta, ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah ini kok unta tua, katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta katanya. Jadi itu menafsirkan anaknya unta cilik itu kan pikiran yang kamu kan. Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur. Sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk. Supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus itu. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang itu kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok. Didodok. Supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah, saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau, kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qadiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takdim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya Kanjeng. Cuma Nabi seninya tadi wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohong apa guyon tapi tidak pernah bohong. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Kiai Bisri tadi. Sudah nunggu Mbah Fadl, sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Mbah Fadl sendiri, bukan di dalam apa? Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama ndak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya hasut gitu. Yang layak biar poligami, asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu. Biasanya. Singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ ajudan dia. Gimana saya boleh nikah itu? Jawabannya tadi kaifa tankihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajulun. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja. Udah enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki? Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mangkelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax tadi itu. Ini cerita ini di ithaf, di sarahnya Ihya. Kamu kira ini di cerita Alfu Yaumin wa Lailatnya Abu Nawas? Enggak, ini cerita di ithaf. Kitab yang sangat sakral karena sarahnya apa? Ihya. Setelah nikah, maki-maki raja. Orang tidak punya harga diri, perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Gua abuha, yaitu bapaknya. Oh terrajan wasem, lo nggak ngerti gue. Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks.
Sehingga saya datang ke sini ketika diminta sama Mbah Mus. Sebenarnya nggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu. Karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saya aja manggil beliau Lek. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manakibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Kiai Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya, namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Lek, karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali, berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab. Makanya manggil apa? Lek. Tapi Mbah Mus orang baik, tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. Karena pernah sepuh itu, wah sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi, ya saya ikhlas. Saya ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyembah. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Dowi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdon Al-Buti, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhalnya. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak dok, sedurungnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastakhilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'atsiru aslan wa la yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la budda min ayyasbiqa hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering tidak. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Itu malah mikir Mak Lampir gitu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa. Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Lu berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggreng Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya, butuhnya setan bin mangkol itu. Karena ngenteni saya mikir itu, ternyata tidak mikir itu lagi.
Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu gak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kamu gak usah bayangkan caranya tanya gimana. Enggak wali ya enggak tok. Sudah enggak usah tanya itu. Abu tanya gini, ya Allah, orang sesregep saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur yang. Ya teman kamu yang tidur di kamar. Enggak terima Bu ya, ini gimana kok bisa setingkat saya orang yang tidak tidur gitu. Yang saya ibadah terus istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih. Woe ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku iku rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku ya apian, mulane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja. Sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok ndak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di Lubul Usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan. Wahada, jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai begitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah, hakikatnya melakukan wajib, dan itu artinya dapat pahala. Salah sampean ngaji ini rahatam, jadi ngelakoni mubah itu mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mus ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadaddin al-istildad bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau gak ditemani perempuan cantik gak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau gak ditemani perempuan cantik gak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gujluk-gujlukan gue seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok di sini. Karena maknanya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi?
Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Akeh tunggale lan mikir untuk gaji. Nah petani ndak mikir nggak dapat gaji. Oh itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh gremeng, enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah nggak menang dalam suara, harus menang dalam logika. Karena ini audisi, ini audisi. Digambar Mbah Mus, nanti yang menang siapa tidak tahu. Tadi Pak Mu'ad, sekarang saya, kemarin Gus Zofur nggak tahu saya. Nanti masuk nominasi apa nggak tahu. Begini. Kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi. Kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesial sespesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu nggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang, ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya, itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar, tapi gak pernah tidur 3 hari, tetap taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur, masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wa min ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar semacam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah siap tidak berangan-angan tentang maksiat terus tidur. Oh itu wa min ayatihi. Jangan kok gak ada duit terus ngombe sing akeh ben iso ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya. Itu udah akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat ya. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah. Misalnya Allah ngendikan kulu washrobu, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib enggak? Wajib. Kalau saya tidak sehat tidak bisa ngaji di sini. Apalagi Mbah Mus kalau nggak sehat ditunggu orang se-Indonesia fatwanya. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah kadang sederhana ngendikan ibadah itu kulu wasrobu jom kowe yo mangan yo. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye toh? Dirimo ngongkon mangan kowe dikongkokno kulu. Wis ora usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna ngono iku rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasrobu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram karena saat melakukan mubah artinya tarkul haram. Dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunat? Wajib. Lho sing haram itu kalau tulung piring dintekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini, Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana, kulu washrobu, wala tusrifu. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu, kamu harus makan mimma rozaqnakum. Cuma syaratnya wala tadghaw fihi fayakhilla alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super. Misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti. Misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta
yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpuli istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala? Nabi jawabannya ya enteng, alaih salawadu'aha fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu kata Rasulullah halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tudhahikuha wa tudhahikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mudhahaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya mau kemana? Ya tidak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Wong kok rohan. Ya saya senang saja. Nggak roh itu artinya orang bodoh itu nggak mukallaf. Artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Karena takut. Ditakoi kok jawabannya ra jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah itu kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abah mudhahaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah itu rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu. Kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Enggak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. Atyabut thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madzhab Ahlussunnah adalah madzhab sing jelas-jelas min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'iwal lisyari. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan atyabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibi. Ya jelas ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngiritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, ya memang cantik dia, muda dia, dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah.
Kata Rasulullah, bilang gini saja, tetap hebat ibu saya. Karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa, iku untuk Buddha. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya, ya semenjak itu enggak ngeritik lagi. Bahaya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah, perawan untuk Judo. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan cara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santai rileks. Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang enggak aneh, syaratnya jangan rewel, karena di surga itu enggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau enggak rewel sementara suami kamu enggak bener, ini namanya goblok. Maka kata Mbak Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, "Cung bojomu kudu rewel, enggak ngono fakir," kata Mbak Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng, "Iya, Mbah, nak fakir, nak jantungan mati." Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ud dhamir atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafz dan akhar. Itu memang agak jadi medhi ilmu tafsir, tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti, wallahu yad'u ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah, diwamuk kowe sabar ya ibadah, nafakoi ya ibadah, neng-nengan kejahatan senjata juga ibadah. Seru Bang, neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Itu mari cerdas. Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Loh, ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu. Nah, saya berharap ilmu usul fikih ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayatnya Allah adalah kamu itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti dan naumul ibadah. Terus ulama bilang tidur itu ibadah kalau niatnya litaqawi alal ibadah. Tapi nak wae blojo turu lah itu sing masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram lah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Wae mulang turu. Wae ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini, sudah maju ini, sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arabi. Nah, lisanul arabi yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul arabi itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air. Syaratnya kamu tolabul ma', cari-cari dulu. Ketika ditanya sama ashabu Syafi'i, kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya enteng. Li'anna Allah ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidumaan kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu, baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah, setelah tidak menemukan kamu baru boleh tayang.
Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fikih. Ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang, seseorang ini layak, ya misalnya kiai ya apal alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil itu alfiyah diwolak-walik apa? Saking seringnya belajar alfiyah kata beliau sampai santri apal alfiyah wolak-walik tapi raro carane jamak kosor. Karena dulu pondoknya mau pondok nahwu. Jadi kayak di ngelirap itu. Tonggone nganti apal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Cinone we apal saking bedino itu ujiane ra selawatan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan wa fa'ilun. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali nikah tadi. Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'duluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada gunanya. Misalnya gini, Zaid itu tidak punya utang saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tageh. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasihati saya, Gus, Zaid ojo tageh, benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tageh, berarti aku dia hak nageh. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian Lion, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang, orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu, aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya, maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fase, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya. Suaranya sudah ada enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bagaimana hukumnya uzubah? Uzubah itu gak nikah. Padahal ada hadis faman rohiba an sunnati falesa. Kata Imam Syafi'i ya gak apa-apa. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Allah menyebut nabi yang soleh, dan di antara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan. Akhirnya tidak nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak nikah. Segampang itu dulu. Saya punya kitab, saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab Syajaratul Ma'arif. Karena memang kitab itu bagus, menurut saya simpel dalam memahami Quran. Jadi anggap saja ini bentuk penghormatan saya sama Ki Bisri yang sudah mengkhidmai, mengenalkan ulumul Quran lewat tafsir Al-Ibris. Yang Ki Misbah punya tafsir Al-Iqlin. Memang dua beliau itu kalau yang satu ngarang terjemah Alfiyah, yang satu yang ngarang satu. Ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rileks, yang satu sangat seperti itu, nggak usah diterjemah nanti jadi repot. Itu ulumul Quran yang ditulis Syajaratul Ma'arif itu gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Babun Nafil Ibad Bikullil Bilad. Bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada. Itu terus beliau qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu.
Ciri utama para nabi itu ngendikan waja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajril batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatilan. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alai ayat tawafa bihima. Jadi di sofa itu ada berhala namanya Isaf, di Marwah ada berhala namanya Nailah, atau sebaliknya pokoknya Isaf dan Nailah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu, sehingga mereka tanya, ya Rasulullah saya ini tetap tawaf gak? Padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah tetap tawaf. Nah tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatilan. Itu manhajnya para orang-orang alim kita. Mbah Mun, Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik, itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajlil batil. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikalang Abu Thalib Al-Makdi. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau manaqibul akhyar beliau mengikuti kitab Khilyatul Auliya. Dan mengikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Enggak boleh seorang kiai kok mikir sendiri, namanya mustaqil. Kalau mustaqil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal, enggak boleh. Imam Syafi'i bilang haram, terus kamu bilang halal, terus murid kamu bilang makruh, terus muridnya kamu, ya pokoknya khilaful aula, tidak boleh gaya-gayanan gitu. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek, karena belajar itu tanpa batas katanya. Lu kok ngerpek? Boten ya, jadi belajar kapan saja. Jadi boten ngerpek, mutolaah pas tes. Kacau tuh santri itu. Mutolaah tapi pas apa? Tes. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk, gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan pernah suatu saat Isa sama Yahya, ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3, tapi yang 2 ini nggak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Tapi nggak level karena Lut itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu nggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak, sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lesannya agak pati fasih, tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan, yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pinter. Nabi Yahya ya gak kalah keren. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukma sabiyah. Ketika kecil sudah pintar. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan, berarti ratau ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggone nang ndi?
Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya tidak debat kusir terus kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa, enggak, ini sama ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak lah. Nah kamu kenapa kau tanya mau nginep di aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tobibun, udawil mardo. Saya ini dokter, nabi itu dokter. Di mana-mana dokter menunjukkan yang sakit. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakitan, kalau ke situ tambah nemen. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat, ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan? Malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiqih. Sehingga kamu tidak usah meki para guru-guru kita. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun. Ya Jong, ya aku wis ketemu Megawati. Piye-piye Indonesia kudu damai. Engko nak tukaran yo repot. Jane yo piye, aku yo kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religi. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulhul Hudaybiyah, Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr, padahal kafir. Nah, kalau kamu Qur'annya sudah seperti itu, maka Qur'an itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah, itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai, terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine, roh raine gue serasa seneng. Ning dinggon dunia konflik ketemu raine gue serasa seneng. Oke, kita pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Nggak ada Qur'annya. Itu orang Khawarij. Sama nggak usah tanya, kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, itu provokator, tanya gitu. Singkat cerita, terus Sayyidina Ali itu agak marah. Karena beliau terbentuk oleh Qur'an. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali, wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil ummah. Segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Ya sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu, sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyari Bukhari. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk mukjizatnya Quran adalah al-iltizat al-aqli. Akal itu menjadi nyaman. Itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan amkhuliku min ghairi syai'in, yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoi gini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras dicekoi pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiadaan. Mesti kowe ra iso turu. Barang rono iso gawe iku piye? Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nak wong toreko wis wong kon wiridan. Nak kaya kula rada ahli akal, wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab atau kausa primamboh lah sauning-uning. Yang penting itu ora hadil maujudat khalaqahal ada. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik enggak, tapi juga Nabi punya jamalul akal.
akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh, kamu kuliah sampai profesor, sampai dokter pusing. Ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-akli, kenyamanan apa berpikir. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur, tapi kebalikannya yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Tidak ada hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasoyarol aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Nah, itu yang saya kurang setuju karena masa segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu dok. Takdir dok misalnya. Ya misalnya wong alim somoco muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritanya. Artinya bed yang terakhir itu kita enggak ikut itulah. Masa sampai segitunya kok? Wasayarol aliman nikhriro zinti. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang meneh apa? Nasib. Gelar apa Kang dokter? Kerja apa ning pabrik iku? Pangkat apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah lah. Wes ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, kadang ibu tugu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Wah, haji di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurano detail batin sembrono. Dosa gede tenan iki kok. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. Matane wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qabla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Angger romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas mbarno sak uni-unine kan. Sing jelas malaikat do tersinggung wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwete ra karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia enggak mau. Yes. Melok bodoh kira. Gusti hari-hari ini kalau ikhlasnya jadi wong bodoh timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh itu sapike watu saka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP weh. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padahal ngetokno ngalim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis moh. Nah, akhirnya bodoh. Tapi jenenge wong alim yo tersiksa. Tersiksa loh Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh, tersiksa. Ya wiridane mau tetir. Tetir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Punya sekian perangkat. Lalu ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Malik bin Anas. Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani utawa Abi Yusuf. Itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah.
Sama tak ceritani cerita-cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu itu pokoknya nak ora penting gak kersa ngendikan. Lan Imam Malik ku keramat mergo lugu. Mane sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik murid itu luar biasa. Nak ana cah cerdas itu dibiayai. Di pondokno. Kowe oleh boyong nak wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ku ora ana ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dia niku bangga nek dikalahno murid. Iku dino debat. Nak murid terus ngalah norong diboyong. Nak wis iso ngalah dene diboyong sumeneng. Ora ana wong ikhlas kok Abu Hanifah. Jadi dia wong paling ikhlas ning bab itu. Dilawan murid itu seneng. Mulane gredene betina debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Hanifah. Kuat cara berpikir Hanifah ku kuat. Itu ora kacau ya, sama tak kei contoh. Misalnya iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok iki kan wong wakeh. Mesti nek ana wong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? Satu seloro ya. Gak Hamdani itu seloro. Hamdani seloro. Hamdani ceblok di tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Cara sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah atau tetap di situ? Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abad itu. Iku kan saya ingin nih, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, orang tahu jadi ngalim, mana diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Ya, mau cari orang lah ya. Serempet sama amatir pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok itu kan tidak ikhtiar kamu, sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar terus nginjek arif atau ngrihet. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe yo kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng wong takdir. Ayo, oke, milih pindah ta ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milih boten pindah. Lha iku debat Abu Hanifah bin Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngara repot ngono kok mbok bakas. Kok Bapak saking petri Abu Hanifah iku kayak aku ini loh, kayak aku be sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok Sarap atau rodok Hanafi. Kayak aku mulang kiai. Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kok manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kuwi kan camah. Camah harga diri to, mosok terus dihormati wong jebule ning ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup kan wis akeh. Nah, di bab iku mulang yo ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ora diulang kiai-kiai latihan ini, kula mboten bakas kiai liya, kiai latihan ini. Bayangin ini kan latihan kabeh. Iku yo goblok tenan wong pancen. Wong pancen mondok, bener mondok. Oh, ini santrine buyut-buyut kula kabeh. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya. Tapi nak ora diulang ya bodoh tenan. Ki milih ndi? Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini ya, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik soft awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turehan, sak Mbah Arwani soft awal. Sing khutbah pas muride. Iku ora kesemper wis apik.
Wong kula nate di kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Dalah saf awal. Bar loro yakin. Wong khotib ku ana munggahe bareng. Mosok khotib amit Mbah. Ayo pusing. Bareng-bareng mudine rodok dulur bar lara 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun balir malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Wong dene rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nak kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan gue guri. Kan udah mau wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono yo sakake. Kowe sebayang misalnya Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Nang ngarep ono soft awal ngono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani barang. Ketika ngandani kiai itu. Khutbah ono ngandani barang. Jajal kowe misalnya sing makmume misalnya Mbah Mun, wong alim-alim misalnya Mbah Arwani, Mbah Turehan. Zaman akhir wakeh dunia wis rusak. Wakeh zaman wong ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu. Siapa ngomong apa aja? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatan kiai nak Jumatan kok. Guri ya mau wong akeh hukum apa? Nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas ini. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wis semua bakas ngono niku. Abu Hanifah sempurna. Senam otak itu sempurna. Mana Hanafi wis paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i kan wis parah. Cara kula jemben ke Imam Syafi'i iku wis ribet tenan. Ribet. Ya bener ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketokan kalau niki kan Ka'bah. Terus kula teng multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa menek salah tafsir kok tulis yo malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i. Jailan al-baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Kang Ali tau kaji lho iki. Tahun berapa kaji? Wah? 2010 maju. Ya. Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah itu. Pokoknya itu pintu Ka'bah atau apa. Itu kaji. Ya semoga kaji Musa. Ora saya ora apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhnya berang sendi 60 cm yang kamu tidak kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangel itu. Paham? Ya tak terang ngadep sama amatir repot. Ya kan ini kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, seret begini lagi. Ibu mundur, bora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, betul. Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara madzhab
Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tahan Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Hanafi. Syafi'i. Lah pas intikal kowe paham nek iku ono madzhab. Enak weh. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya muin kan diterangno, nek kowe ngalami ngono kudu inti tok agak balik. Ruwet. Masa mau gampang jadi ulama. Enak jadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawaf ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes mesti pangeran wong bodoh akeh maklume. Angel kandanane angel. Seruwet itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubengi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge ngidek-ngidek Ka'bah. Nek kula nak tawaf delok wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Lan kula sering donga, ya Allah. Umat Kanjeng Nabi nu macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Ampun niku jenengan sepuro mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari jailan al-baita. Tapi aku yakin muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak. Aku yakin pangeran nyepuro. Monggo enak to kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok dia." Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti? Ojo ya ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal adol sawah tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine yo. Srepet. Lan kula nu sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruwet. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepengin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis pokoke. Pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulo sering ketemu Habib alim tak jalu itu, tapi mboten kangge kula. Bik dongakno umat Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswa, dal kiswae minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kula nanti ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha pundi wong tawaf kok ora oleh parek Ka'bah piye malah. Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun mbah sak karep-karepmu. Ribet. Lha sampean kan eling kan aturan tawaf apa? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Sing muni ngono iku sapa? Cara iku nuruti mazhab. Garis dengan aturan jailan al-bait an yasari kan itu masalah. Masalah cara mazhab. Tapi ini insyaallah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah, muga-muga jenenge donga. Apa meneh nek pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan.
Ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak ndekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi iki dadi malaikat? Milih ndi? Cara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uzlah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten yen adat kula wae nek Rejeb ning libur. Mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar sae. Bahasa Arabe maklaru fuduli, apa? Dadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihhu. Bae fuduli ora sah. Tapi ada ngono Kang, biasa kan. Justru bagus. Ka itimat be amalu bagus. Ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan. Dadi ngaji ku mbek wong alim. Senajan wong alim ku ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya tuh baca Hanafi itu banyak sekali. Said Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah, meluaskan pandangan. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara Abu Hanifah, semuanya kurang apa. Ini ya kecelok muter Ka'bah, mau sak mono ae, supaya kayak gampang wis. Kok ribet tuh? Sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek, sementing muter. Wes kayak gampang. Iya, pokoknya ngono. Aku ngaku madhabe Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kowe nek iso niat cara madhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu barengno takyin ya. Barengno niate salat iku apa, fardhu ta ora niku kudu dijelasno. Aja sedurunge A, mergo sedarane niat iku kudu sek muktaronan. Kudu sause A, kudu bar sedurunge Ra. Ya qasdul fardiyah kudu. Iso ta ora kowe? Mulane wong waswas Syafi'i kan gara-gara itu. Akhirnya sampai disoal be wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lho nate ditakoki wong tasawuf niku rada kurang ajar wong iku. Bareng tak terangno fikih ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah. Wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Karena Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kon eling apa? Lho nak kowe eling sholat karena enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu zuhur itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso atau lagi meraktekno? Gak iso. Paling was-was nyampaini wong itu. Allahu Akbar gak ada uang. Ribet. Mana kalau nanti ditegur tiang, ini kisah nyata, Pak, kuwajo aja, ono apa aja, Jogus Dur presiden, jadi di sini ono aliran tertentu atau madhab tertentu, iku wong NU nak ujian ra lulus, mergo takoki, bagaimana niat duhur, mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri arf gak sah, dicorek, diik, niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat duhur? Kono jawab niat ada di hati. Diik. Sing bener sholli fardhu. Sing critane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes iku mangkel tau dites gak lulus sih. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat duhur? Ya jawab. Sholli. Tapi kalau mereka jawab niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalafudzu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talafut
binia. Tapi kita lah itu melok goblok. Usul fardhu dhuhur ini atau niat dhuhur saja nih ya ora. Niat itu tetap fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannut talaffuz binia. Berarti pas muni usul iku niat wa talaffuz binia. Talaffuz binia. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Tapi sementing secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat duhur, usolli fardhu dzuhri diping. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok puasa. Bagaimana sholat duhur niat ada di hati. Diping. Yang bener sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono. Ngono hukum rubah-rubah lho. Terus saya ngono, gimana hukumnya kunut? Jawab ya, sunnah. Karena si tahu hukumnya dia. Ya karena sing kuasa sapa kok repot. Pun kalau terus nang. Mun terus. Ma'rifatu sababin nuzul. Utai iki bab nerangno ngerteni asbabin nuzul. Cepetan kok militer ya. Kurang-kurang menit 27. Nah, cara kowe jawab kan 30 menit ini gak apa? 27. Detail tahqiq. Mergo urusan jam. Jajal takoki hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli hadhihi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbabu te sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Ana sing maca nuzila kang tinturuna apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Pokoke kula pesen teng jenengan nggih nak maca Qur'an syukur-syukur maknane ku anut Qur'an nggih. Maksudnya nama anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukno ning Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal ya. Wa qur'a seperti itu. Seperti itu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Dadi akhire kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Ya mosok master ngono mikir lho, cok. Tapi nek diomongno inzal kan saru. Nah ya mulane kiai Jawa pinter. Malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa iku wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di nusantarakno. Mergo ya repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. Kula niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darane mufti ku sapa? Menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darane goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti iku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni Allah memberi fatwa begini, urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono iku oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa, Kang. Kan wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kula zaman ngaji teng Sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu
Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Dadi sakjane iku ya sebenere iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane Kiai Jawa wis alim-alim tenan. Dadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Yo nak tanzil yo karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah. Wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah, mulane dawuh Mbah Mun kula jek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nak sing ning kene kan wis anut, no? Ya iku cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun itu pancen Quran sing Allah mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Allah mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya, jadi sing Allah mahfud itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Allah mahfud? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Allah mahfud saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Allah mahfud, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau duwe hukum atau duwe ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terus aneh apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira, engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh, itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nah, sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Gloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Iku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil.
Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu ilal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu ilal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah tanzil, anzala, wis ora usah dimasdarno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Gua mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Gua mana zala ya. Gua utawi sabab kuma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana nuzulal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akibat akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa tatabalan teman-teman neliti sapa ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sababa ing mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu itu kitab sing dikarang fi hadal maudhu ing dalam ikilah tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedue Imam Jalaluddin apa Asyuti. Cek berapa menit? Kiai yang diatur dul dusur tok. Bro. Cek 16 menit. Suwi itu. Moh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pasti. Iku tuh gale kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Woi, cek oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyate pirang menit? 5 menit. Berarti jek ono aduh mata nerone. Ngono iku repot ngadepi santri diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dibarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat, yo. Ora kok 10 menit itu subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4.04. Nak mbok gawe ihtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuak bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno panjen. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengan ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalah iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok
Loh, kok subuh? Tweet. Tweet imsak padahal wektune wektu subuh. Lan cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Kowe setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Kowe mangan gedang goreng gedang gorenge wates sing goreng mbek ngamuk misalnya. Keselak kowe ngombe ana duit-duit imsak iku terusno ngombemu anggap bae jek ana wektu napa ikhtiyar campur darurat ya sing kombinasi ya karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak tapi nak kowe ikhtiyari maknane iku ya normal kabeh keadaan normal kabeh kowe wis bar ngombe 2 gelas cuma saking biasa wong rakus wae dadi tetep ngombe lha iku nek ana duit-duit lereni mergo iso wae sing ngebel iku wis telat dong ya iku setengah-tengah iku wis ya rodok goblok rodok pinter ya rodok ikhtiyat iku kombinasi karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan maksudnya medhit ngene wis bar ngombe sak gelas kok ijek ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to apa ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso jajal kowe wis kiai lah wis kang ali wis kiai urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale pilihan mbok pangan apa bar pangan mesti ndare kok kiai-kiai latihan ini kan padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda tua telele akhirnya kesel lagi waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan nganti imam takbir ijek rokokan bar rokok dibuat bar takbir blu ijek metu mereka ambek melayu terus takbir bar takbir blu Allah karim ana sing lakone ngono ya akeh soalnya muga-muga disepuro pangeran delok donya aku seruwet. Ya sisane mok donga. Biyen nang waco ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit, nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong ku milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku ra dong nak ana mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing keliru ya kowe ora aku. Ngono kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan iku tetep ing dalam amal fawaidu utai boro faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sanging fawaid ma'rifatu wajhi hikmati utai ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzulnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mok ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni yo wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian famanasi ma'akul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kere jera apa-apa, kere yo lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani lho lha opo ke njaluk donya tok. Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya. Nah wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzaban.
Lu kan enak kan? Akhirnya nek mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya, yo njaluk akhir. Yo ora usah mlebu neraka nek iso ki langsung wakina adzab. Jadi lah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk donya. Terus sampai Allah delingno. La opo? Mesti la opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas. Dunia itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nak darani donga sapu jagat. Mane ki NU ora usah ngapalo donga akeh sing ngamini kesel. Sisi kuwae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sempurna alhamdulillahirabbil alamin. Wis iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dungane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang donga suwi. Andalan iswa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya. Jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas. Kon njaluk menisan niku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya wakina napa. Tapi ketoke ra yakin kena wakina adzabnya. Ketoke kowe lah ndek yakin Mas, kudu koyoke kudu jeblok sik. Yo aja ngono pangerane Maha Rahmat iso selamat enak wis tetep diwaca waqina ngedi jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga iku ono pertanyaan. Mau ke liwat ndi? Mbok liwat ndi ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, blah gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono? Ora ning neraka. Jadi ono wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Takoki lagi liwat ndi? Ya ora roh, kok ngerti-ngerti ning mergo kalbar kil khotib sret terus tok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah yakin. Ya nek gak iso balik. Gak iso repot terus. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Assalamualaikum warahmatullahi